Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi kelas entrepreneurship, kelas kewirausahaan semester genap 2019-2020. Selamat datang di channel Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang mana saat ini kita di tengah pandemi COVID-19, seluruh kegiatan perkuliahan kita ditransformasikan menjadi online, baik melalui aula, YouTube, SoundCloud mungkin, atau apapun itu. Saya harap teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu sehat walafiat, stay safe, di rumah aja, nggak usah nongkrong-nongkrong, nggak usah kemanapun, dan semoga kita diberi kekuatan agar pandemi ini lekas berakhir gitu ya. Kita bisa melalui ini semua dengan sehat, seluruh keluarga kita. Oke, selamat datang di semester genap setelah UTS, pasca UTS. Dimana sesuai kontrak kuliah, yang mana seharusnya kontrak kuliah kita ada beberapa kali mentoring, mungkin nanti teman-teman juga akan diberikan sedikit penyesuaian. Tapi untuk kali ini di pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang inventory management. Yaitu apa? Pengelolaan atau manajemen persediaan barang dagangan atau manajemen persediaan. Kalau teman-teman teliti di kontrak kuliah, teman-teman akan diberikan rujukan ke salah satu buku yang tersebut di kontrak kuliah. Namun kami mohon maaf bahwa di kontrak kuliah itu terdapat mistyping, jadi ada salah perujukan bahwa di inventory management minggu 8 ini tidak ada di buku pertama, kedua, maupun ketiga yang ada di kontrak kuliah, sehingga ini merupakan materi yang memang kami deliver tiap tahun dari tim dosen kewirausahaan Departemen Manajemen, namun ini terdapat ataupun sumbernya dari banyak pihak. Maka kami rangkumkan dan kami deliver ke teman-teman semua saat ini. Oke, saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik perkuliahan kita kali ini, bisa gegoleran, bisa sambil makan, bisa mungkin lagi keluar cari makan, stay safe juga. Tapi pada dasarnya inventory management ini merupakan pengelolaan, salah satu skill, salah satu teknik yang esensial bagi para entrepreneur, maupun nanti kalau teman-teman kerja di perusahaan itu sendiri, karena semua butuh pengelolaan atau manajerial persediaan itu sendiri. Kita ingat saat ini kita sangat-sangat kekurangan berbagai macam alat pelindung diri, masker, alat-alat kesehatan, yang mana itu semua sedang diproduksi sangat maksimal oleh para perusahaan. Tapi bagi mereka yang memakai itu sebagai alat atau produk akhir, rumah sakit, puskesmas, apapun sedang sangat kesulitan untuk mengelola persediaan mereka di sini. Maka pada dasarnya di sini pengelolaan ini sangat penting bagi siapapun. Mungkin juga bagi teman-teman nanti yang kerja di pemerintahan, ngurusin sembako misalnya. Oleh karena itu saya harapkan kita bisa belajar dengan baik meskipun melalui video ini. Dan saya harapkan saya bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua saat ini. Oke, tadi sempat saya singgung bahwa saat ini kita ada di pandemi COVID-19 gitu ya, di mana rumah sakit, puskesmas, instansi kesehatan apapun sedang sangat kesulitan untuk mengelola persediaan mereka, alat-alat kesehatan, supply, apapun terkait dengan pandemi ini, karena semuanya habis. Nah, dalam konsep ini juga salah satu hal yang sangat penting kita harus pahami adalah pengelolaan persediaan barang dagangan, inventory management ini, sebagaimana teori ataupun konsep lain, memiliki asumsi tertentu dalam hal pengembangannya. Yang pertama adalah asumsinya jelas bahwa inventory management dipakai di perusahaan atau instansi yang menghasilkan barang, manufacturing, perusahaan-perusahaan manufacture, atau kalau teman-teman berwirausaha, teman-teman menghasilkan sesuatu dalam berupa produk barang.
atau mungkin barang yang ada jasa yang ada barangnya juga. Itu membutuhkan pengelolaan ini. Lalu perusahaan dagang, perusahaan yang ya dia ngambil dari mana kulakan gitu ya, ngambil margin terus dijual lagi. Jadi nggak ngerubah proses apapun, dia hanya sebagai distributor. Mereka juga perlu pengelolaan ini. Jadi asumsi pertama adalah konsep ini dipakai di perusahaan manufacturing, perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang atau jasa yang ada barangnya, ada produk barangnya. Nggak bisa sepenuhnya jasa gitu ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan produk Q ataupun beberapa formulanya membutuhkan produk dalam berupa barang, bukan transformasi jasa. Asumsi kedua adalah, tadi sempat saya singgung juga bahwa saya singgung lagi pandemi COVID. Asumsinya lagi di sini adalah bahwa kita bisa memperkirakan demand atau permintaan konsumen terhadap barang-barang yang kita miliki. Jadi dari pola tiap bulan, tiap tahun, di sebelum-sebelumnya, datanya seperti ini, kita bisa memproyeksikan. Kira-kira di bulan depan, 3 bulan depan, 6 bulan mendatang, 1 tahun mendatang, dan seterusnya, dengan pertumbuhan sekian, kita bisa memperkirakan demand-nya sekian. Sehingga kita bisa memiliki estimasi atau range. Kita bisa tahu angkanya sekian. Tahun ini 1000, tahun depan ada pertumbuhan 5%, berarti 1050. Nah, ketika ada demand shock gitu ya, dalam artian demand shock buruk ataupun baik, tiba-tiba ada demand yang sangat tinggi atau demandnya anjlok, dan permintaannya sifatnya sangat fluktuatif, inventory management ini most likely kurang efektif untuk bisa digunakan. Karena tadi dia harus punya asumsi yang baku bahwa permintaannya bisa diperkirakan. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut lagi di formula yang akan diberikan di materi ini. Tapi sebelum ke situ dulu, urgensinya adalah kita nggak tahu sebenarnya kapan ilmu ini terpakai gitu ya. Ya kita masih ya udah kita terima gitu, kita kerjain tugasnya, soal dan sebagainya. Kalau ada mungkin ya udah gitu. Tapi tiba-tiba nanti teman-teman ada di sebagai pengambil kebijakan gitu. Berapa stok beras nasional? Berapa stok ventilator nasional? Nah, disinilah urgensinya nanti. Saya harapkan teman-teman nanti ketika ada di posisi-posisi strategis, lulus, ada di masyarakat, di perusahaan, punya bisnis sendiri, teman-teman bisa, ya ada manfaatnya lah kuliah singkat kita kali ini. Oke? Nah, apa sih urgensinya kita mengelola persediaan kita? Ternyata sebelum ke situ dulu, kita harus mendefinisikannya, bahwa what is inventory? Persediaan adalah raw materials, berarti barang mentah, komponen, barang work in process, barang setengah jadi gitu ya, atau barang akhir yang digunakan dalam proses produksi. Maaf, coret-coret dikit, tapi pada dasarnya secara definisi persediaan adalah tadi, apakah dia sifatnya raw materials, komponen, barang setengah jadi yang harus dirangkai di manufacturing tertentu, yang digunakan semuanya itu untuk menghasilkan satu barang jadi. Nah, itulah inventory itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus peduli banget gitu ya? Kita harus apa sih urgensinya belajar ini gitu, atau mengelola ini di perusahaan gitu, di bisnis kalian nanti, kalian yang punya usaha kopi mungkin, kalian yang punya usaha teh, barang-barang makanan, minuman gitu ya, kuliner, atau apapun yang sifatnya ada produknya. Kenapa sih urgent banget untuk kita pahami gitu? Karena di konteks yang luas gitu ya, di konteks makro, sebenarnya teman-teman sadar nggak bahwa inventory itu ada di mana? Benar banget. Ada di laporan keuangan atau neraca? Ada di neraca. Sebenarnya ini adalah aset. Ini adalah aset yang dimiliki perusahaan yang seharusnya itu akan jadi cash. Jadi kalau teman-teman kebanyakan inventory, kebanyakan persediaan barang gitu ya, itu sebenarnya uang yang endap gitu, nggak jadi apa-apa gitu. Syukur kalau laku gitu. Kalau enggak gimana? Gitu kan? Nah, disitulah urgensinya di sini. Jadi at the macro level,
this is the corporate assets. Jadi ada banyak potensi untuk mengefisiensikan aset ini agar dia segera menjadi cash gitu ya. Tentu saja karena kita sedang berada di asumsinya tadi ya, perusahaan manufacturer atau persediaan barang ataupun perusahaan dagang gitu ya, yang mana dia harus segera mengkonversi aset-aset yang sifatnya lancar tadi menjadi aset yang liquid. Ya sama aja sih, maksud saya adalah kalau teman-teman ada di neraca itu yang pertama ada apa? Cash. Terus yang kedua piutang mungkin, terus inventory dulu. Saya kurang ingat, mohon dikoreksi. Jadi bagaimana cara ujung-ujungnya nanti jadi cash gitu. Jadi mengkonversi semuanya ini menjadi cash. Terus di konteks perusahaan itu sendiri at the firm level, jadi kalau kita punya inventory yang pas gitu ya, di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ya ini kita punya momen yang tepat untuk menumbuhkan sales kita gitu. Jadi seperti yang sempat saya sebutkan bahwa inventory teman-teman bakal cepet jadi uang, nggak ngendep di gudang, nggak ngendep di toko, nggak ngendep di rumah masing-masing, nggak ngendep di punyaan orang. Jadi konversinya cepat. Terus bayangkan juga bahwa kalau teman-teman stok barang itu kan nggak cuma beli barangnya kan, teman-teman harus ngurusin deliverynya dari Jakarta ke Surabaya, mungkin dari Surabaya ke Makassar, itu kan ada cost-nya kan. Lalu ada handling cost-nya juga. Jadi nyampe pelabuhan harus diambil oleh orang, terus harus ditata, dirapikan di gudang, di rumah dan sebagainya. Nah, disinilah pada dasarnya ketika kita bisa mengelola ini dengan baik gitu ya, tahu kapan pesen, di jumlah berapa harus pesen, kapan harus pesen, ini akan membuat kita mempunyai profit yang lebih tinggi, yang lebih baik di perusahaan kita sendiri. Karena itu tadi kita mampu mengelolanya dengan efektif dan efisien. Bagaimana caranya? Sabar dulu, pelan-pelan dulu. Nah, how do you manage your inventory? How much do you buy and when? Ada beberapa guidance di sini. Kita ilustrasikan ya, seperti yang tersaji di slide teman-teman sekalian saat ini. Starbucks atau kopi-kopian yang lagi ngetren banget. Apa kemarin kopi susu, sekarang kopi apa? Dalgona Coffee ya? Ya, whatever lah. Itu kan semua adalah mereka punya barang dagangan. Mereka punya inventory yang nggak cuma satu kan. Mereka harus nyetok coffee bean gitu ya. Susunya, terus gulanya, krimnya. Nah, ini semua kalau dikelola baik masing-masing ya. Nah, tadi seperti yang argumen sebelumnya bahwa ini akan mendorong perusahaan memiliki profit yang lebih bagus. Terus belum lagi kalau itu sifatnya equipment, cupnya, coffee mesinnya. Ya, ini bukan persediaan sih, aset ya. Cuma cup bisa jadi persediaan juga. Yang mana itu semua nanti kita olah menjadi a cup of coffee. Nah, sebenarnya ya teman-teman, kalau di perusahaan yang sudah advance gitu ya, udah bisa acquire, bisa punya software yang berbayar gitu untuk mengelola ini, sebenarnya ini semua tinggal masukin ke software. Jadi angka-angka tertentu kita set up, ada perhitungannya, kita masukkan asumsinya, kita masukkan angka-angkanya, voila, muncullah angka tertentu yang direkomendasikan oleh sistem, oleh software kepada kita kapan kita harus beli, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan besar pasti punya yang kayak gini. Nah, kalau perusahaan yang lagi startup gitu ya, kan mereka nggak bisa benar-benar langsung invest banyak di yang sifatnya business intelligence kayak gini. Oleh karenanya mungkin software berbayar seperti Excel, software yang nggak berbayar seperti Excel dan yang sebagainya itu bisa di-set untuk hal yang seperti ini. Nah, menjawab pertanyaan itu tadi,
bayangkan bahwa ketika itu semua terjadi, kita lost gitu ya. Dalam artian kita bodo amat lah, nanti aja gitu ngurusin persediaan, kan nggak penting-penting banget. Yang penting kan customer kita terpuaskan gitu. Yang penting kan sales naik terus gitu. Tapi bayangin bahwa ketika teman-teman nggak benar-benar serius di sini gitu ya, di pengelolaan ini gitu, atau karyawan teman-teman nggak diajarin untuk punya skill knowledge ini, maka bisa jadi kalau nggak punya nih atau kehabisan terus ada demand yang sifatnya loh kok agak naik nih, teman-teman ketinggalan nih di sini. Bisa jadi dia akan pindah ke lain hati. Ya maksudnya pindah ke perusahaan lain gitu ya, atau ke kedai kopi lain gitu, atau kemanapun yang sifatnya ya kan kamu nggak punya barangnya, ya udah aku ke yang lain aja gitu. Nah kayak gitu loh. Terus biaya untuk ini ke grocery dan lain sebagainya, maksudnya biaya ke distributor, kita harus ke sana lagi gitu, atau kita harus nelpon butuh waktu dan seterusnya. Nih ngambil uangnya, ini asumsinya adalah perusahaan yang masih kecil gitu ya, dalam memakai ilustrasi PowerPoint ini sendiri, meskipun tadi sempat juga kita bahas tentang Starbucks. Nah ini yang penting banget nih, cost of buyer disappointment. Pelanggan kecewa nih, ya udahlah, jangan ke situ lah, nggak, stoknya nggak lengkap, jangan ke situ lah, nggak ada yang kita mau gitu. Terus dia pindah ke kompetitor teman-teman, sayang banget kan. Nah begitu juga dengan biaya-biaya lain yang juga ketika teman-teman nggak bisa benar-benar ngelola ini, ada banyak opportunity cost ataupun economic cost yang hilang karena hal ini. Price discount hilang, cost of loss interest, ya bisa jadi tadi ya, karena inventory numpuk dan sebagainya, sebenarnya kan itu bisa buat yang lain gitu umpama. Oke, itu sih urgensinya. Lanjut. Nah, ada juga asumsi lain yang harus dikembangkan. Bukan asumsi lain yang harus dikembangkan, tapi asumsi lain dari konsep ini adalah bahwa kita memang membutuhkan persediaan. Artinya gini, kalau teman-teman nanti belajar lebih lanjut di kelas manajemen operasi dan rantai pasok, atau mungkin milih konsentrasi operasi, ketemu strategi operasi, ketemu lean operation, ketemu lean strategi, dan lain sebagainya, teman-teman akan memahami bahwa sebenarnya nggak semua perusahaan yang sifatnya manufacture, yang manufacturing gitu, memproduksi barang gitu ya, itu mereka punya mazhab inventory itu harus ada. Nggak semua perusahaan punya prinsip kayak gitu. Kenapa? Karena ada konsep dari Toyota yang namanya lean management sendiri. Jadi dia pada dasarnya menginginkan bahwa tidak boleh ada waste, tidak boleh ada kesia-siaan dalam hal apapun, dalam hal waktu, sumber daya yang terbuang, resource, penumpukan barang dan seterusnya. Sehingga beberapa perusahaan di level yang sangat besar gitu ya, mereka mengembangkan lean inventory, yang mana kayak gini, mereka tetap punya pengelolaan persediaan, tapi mereka nggak punya banyak persediaan. Artinya gini, umpama nih si Toyota hari ini di Cikarang dia produksi 1000 kayak kebanyakan ya. Oke, katakanlah buat ilustrasi aja 100 Innova gitu ya di Cikarang. Nah, itu kan komponennya banyak banget kan, dari mulai baut, setir, kursi, blok mesin. Banyak banget. Ribuan, mungkin puluhan ribu kalau itu semua dipecah menjadi banyak komponen gitu ya. Itu kan terdiri dari banyak supplier. Sumbernya bisa jadi dari Jepangnya sendiri blok mesinnya, dari India, Thailand, dari sekitaran Cikarang, Bekasi, dari Jogja, dari manapun. Nah, perusahaan semacam Toyota yang mengembangkan lean manufacturing itu, mereka punya just in time. Jadi mereka butuh inventory di hari ini, besok dan seterusnya itu berapa, segitulah yang harus masuk di pabrik mereka hari ini juga. Jadi umpama nih, besok aku akan memproduksi 100 gitu ya. Maka
100 itu harus dibaca menjadi banyak komponen tadi, hari ini sudah harus datang. Kayak terus kayak gitu. Karena apa? Mereka tidak mengembangkan sistem menumpuk persediaan. Karena tadi prinsipnya adalah no waste of resource dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat ramping gitu. Nah, di situ asumsinya adalah bahwa perusahaan ini nggak punya prinsip lean inventory. Mereka akan tetap mengelola persediaan tapi nggak dalam bentuk ada di site mereka. Bisa jadi masih ada di supplier. Hey, aku besok kirim dong 100. Nah, malamnya dikirim 100 kayak gitu. Itu bisa nanti teman-teman pelajari lebih lanjut di manajemen operasi dan rantai pasok dan sekaligus strategi operasi kalau teman-teman ngambil kuliah konsentrasi operation. Nah, saat ini itu adalah asumsinya. Jadi ada asumsi lagi yang muncul karena saya teringat dari slide ini adalah asumsinya kita perusahaannya bukan berbasis lean. Oke? So, why do we need inventory? Ada berapa ini? 5 menurut Ibu Sumarni. Mengurangi resiko dari material yang buruk, meminimalisir resiko dari delays, keterlambatan gitu ya, keterlambatan dari kedatangan material yang kita butuhkan gitu ya, sehingga kita harus punya nih cadangan minimal banget nih berapa gitu ya. Terus maintaining a smooth production flow, ya bayangin aja kalau nggak ada gitu ya, kita mau produksi nggak ada gitu ya, berhenti dong production, lini produksi nggak jalan itu, orang-orangnya nggak berproduksi, nggak, mesin-mesinnya dihentikan, itu kan udah cost banget gitu kan buat perusahaan. Achieve efficient use of the machine, tentu saja bahwa ketika ada inventory-nya gitu, nggak ada delay dan lain sebagainya, maka kalau misalkan perusahaan hari ini mesinnya bisa produksi 100 dan dalam kapasitas 95%, 95% itulah yang tercapai. Dan terakhir, giving the best service experience to customers. Tentu saja jelas kalau case-nya kayak tadi, umpama nggak ada persediaan terus tiba-tiba kita kehabisan gitu, customer pasti kecewa. Untuk itulah kenapa kita membutuhkan inventory, persediaan menurut Ibu Sumarni. Oke. Nah, tapi bisa aja sih ketika kita ngelola inventory itu, inventory-nya kebanyakan, too high, too low, atau terlalu rendah gitu ya. Nah, yang kita butuhkan adalah yang pas nih di sini. Titik optimalnya itu berapa sih punya persediaan? Nah, what if the inventory is not managed properly? Udah saya sebutkan, mungkin implicit dan lain sebagainya. Unnecessary cost, companies must pay capital cost. Kedua, gimana kalau ada kerusakan dan seterusnya. Dan terakhir, large storage cost gitu ya. Insurance, building rent, and maintenance cost. Jadi ngefeknya kemana-mana gitu. Itu kalau terlalu banyak gitu ya. Bayangin sampai karena kita salah hitung, kita harus nambah gudang lagi buat hal ini gitu. Atau kita terlalu rendah. Efeknya adalah your production process, metu Jawa nih. Sorry. The production process is interrupted. Jadi tadi produksi berhenti dan terus saja ada ordering cost lagi untuk nelpon ke supplier kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kita pertimbangkan dalam menghitung jumlah persediaan yang optimal. Jadi berapa sih jumlah persediaan yang optimal tuh? Pertama ada berapa nih? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus tahu dulu nih persediaan minimum kita tuh berapa. Agar in worst case kayak kalau ada apa-apa kita masih punya persediaan untuk sekian waktu ke depan, sekian hari, sekian minggu dan seterusnya. Jadi kita tentukan dulu minimum level of inventory. Katakanlah dari harian kita gitu ya, kita produksi harian 1000, minimum di sini level minimumnya ada 10%-nya atau 5%-nya gitu ya. Sebagai cadangan minimal gitu. 50. Itu teman-teman tentukan gitu. Tapi itu sebenarnya juga ada best practice-nya di masing-masing industri atau manufacturing. Kedua, berapa sih
estimasi produksi kita tiap waktu gitu, tiap periode, bisa hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Berapa jumlah produk yang akan kita buat gitu, kita jual gitu. Nah, di situ pentingnya yang harus kita perhatikan. Terus ketiga nih, sebenarnya ada nggak sih resiko kerusakan saat penyimpanan gitu ya? Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan perishable products gitu, makanan, minuman gitu. Kalau yang sifatnya yang dari besi, baja mungkin bisa lebih tahan lama. Tapi kalau dia berupa barang-barang bahan makanan gitu ya, kalau teman-teman adalah penjual ayam geprek gitu, ya apa nih? Pasti ada resikonya, resiko kerusakannya. Nah, itu harus diperhatikan. Apa aja yang rusak, gimana persentase rusak tiap periode, tiap hari, tiap minggu, itu bisa kita dapatkan dari keseharian kita. Asalkan kita selalu berbasis pada data observasinya. Keempat, efisiensi on inventory handling. Ya, ini efisiensi dari teknik penanganan persediaan kita. Barang masuk 100, kita jago banget dalam hal handling inventory. 100-100-nya selamat gitu ya. Jadi 100-100-nya itu nggak ada yang rusak. Nah, kalau ada yang rusak, itu kan juga harus diperhitungkan. Kelima, efisiensi on transportation handling. Nah, tadi tentang penanganannya, ini tentang fasilitas transportnya, baik dari supplier kita sampai nanti ke barang jadinya gitu. Yang terakhir, estimation price over time, yaitu kalau kita udah biasa main di industri itu, kita tahu nih, oh ternyata ada fluktuasi nih kalau bulan Februari, Maret, atau ada fluktuasi harga nih kalau lagi mau puasa Lebaran. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam menentukan atau dalam analisis manajemen persediaan ini sendiri. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke beberapa konsep turunan dari pengelolaan persediaan ini sendiri. Kita mengenal yang namanya economic order quantity, yaitu the analysis is used to help calculate the minimum cost of storing and ordering raw material. Artinya adalah analisis yang digunakan untuk membantu menghitung berapa sih biaya minimal dari penyimpanan dan pemesanan bahan bakunya ini sendiri. Nah, ada dua komponennya. Ada biaya pemesanannya, ada biaya penyimpanannya. Pesennya berapa kosnya, nyimpennya berapa kosnya. Nah, kenapa ini penting ada gitu ya? Karena ini nanti berhubungan dengan formula yang akan kita gunakan sebagai bahan implementasi dalam pengelolaan persediaan sehari-hari atau bahan latihan kita lah. Oke? Yaitu apa aja sih komponennya dalam ordering cost setup cost ini? Itu gimana mempersiapkan pesanannya, terus mengirim menugaskan karyawan yang mau ngambil pemesanan ini, terus ngambil ataupun nerima pembayaran pemesanan gitu ya. Nah, ini sifatnya konstan. Konstan artinya tetap. Jadi kayak berapapun yang kamu order gitu ya, semakin sering semakin besar. Jadi kayak konstan berapapun jumlah pesanannya. Jadi yang dilihatnya besarannya. Tapi kalau semakin seringnya akan semakin besar. Jadi berapapun yang jumlahnya yang dipesan itu tetap biayanya. Tapi kalau semakin sering pesan, ya semakin besar pula biayanya. Nah, ini berbeda dengan carrying inventory cost atau biaya penyimpanan. Nah, komponennya apa aja biaya penyimpanan ini? Ada sewa gudang, ada pemeliharaan barang, ada asuransi, terus biaya bukan energi ya sebenarnya, biaya tenaga orang yang di gudang gitu loh, maksudnya biaya manpower di gudang gitu. Terus juga biaya kerusakan kalau ada gitu. Nah, kalau yang ini tadi konstan, fix gitu ya. Nah, ini bervariasi. Jadi semakin besar jumlahnya, semakin besar biayanya gitu. Kalau yang tadi berapapun pesannya tetap jumlahnya, tapi semakin sering pesan semakin besar. Kalau yang ini makin besar yang dipesan, semakin tinggi biayanya. Kenapa? Ya iya, kan ada kapasitas maksimal nih. Warehouse, terus juga pemeliharaan barang, asuransinya, biaya manpowernya, dan seterusnya. Oke, jadi dua itu. Kita ketemu economic order quantity.
quantity, bukan quality. Yaitu calculate the amount of purchase of the most economic material. Ya, ini menghitung jumlah pembelian bahan yang paling ekonomis gitu ya. Jumlahnya dan biayanya, menghitung jumlah pembelian bahan yang paling ekonomis. Oke, nah ini modelnya. Oke, sebentar. Gimana nih? Kita coba gimana back? Coba kita back dulu. Jangan terintimidasi sama kurva-kurva, santai aja. Oke. Nah, ini tadi ya, EOQ model. Ini annual cost-nya. Annual cost perusahaan nih. Biaya tahunan gitu ya. Nah, ini order quantity-nya. Nah, holding cost ini kan linear nih. Jadi semakin sering order, semakin tinggi biayanya. Berkontribusi lurus terhadap annual cost-nya. Nah, coba kita lihat. Tapi tadi order setup cost itu punya kecenderungan diminishing gitu ya. Jadi bacanya adalah, jadi kalau kamu ordernya dikit di sini itu berkontribusi juga tinggi ke annual cost. Nah, kita cari optimumnya, titik optimumnya. Jadi semakin sering order, semakin banyak order, dia akan melandai turun gini. Nah, titiknya ini adalah titik ini yang kita perlu cari. Jadi total cost ini adalah keseluruhan cost apapun ya, cost yang dilakukan oleh perusahaan ya. Dia punya diminishing juga, karena logikanya kalau teman-teman ingat mikro bahwa semakin banyak kita memproduksi, maka ada momen di mana kita bisa memproduksi di titik paling rendah biayanya, tapi nanti akan naik lagi marginal cost-nya. Ingat marginal cost. Nah, titik inilah optimal order quantity-nya secara kuantitas key. Jadi jumlahnya yang kita cari. Oke. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Ada 2 pendekatan. Sebenarnya formulanya sama, tapi datanya apa nih yang tersedia gitu kan. Nah, ada 2 formula di sini. Ini given gitu ya, duanya. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S, P kali, itu apa tuh? L ya? L. Atau I? Maaf, bukan L. Atau jadi ini atau ini. Kapan kita pakai antar ini? Nah, data yang tersedia seperti apa? Nah, ini tinggal teman-teman masukkan aja sebenarnya data-data yang tersedia. Kalau dalam konteks latihan, soal dan sebagainya itu biasanya given gitu ya. Kita tinggal mengidentifikasi mana yang variabel ini, mana yang variabel itu. Tapi kita perlu memperjelas juga sebenarnya R itu apa? Ini kebutuhan barang nih. Ini kebutuhan barang dalam satu periode tertentu itu berapa? Oke. Ini sama. Terus S itu apa? Order fee, setup cost-nya, biaya pemesanan, biaya pesan. Oke. Terus P, kita masuk ke formula yang pertama dulu. The purchase price of each unit of goods, harga beli tiap unit barang. Berapa sih tiap unit barangnya, harga belinya? Dan kedua kita masukin I-nya, storage cost %. Jadi berapa sih biaya penyimpanan dalam bentuk persentase dari nilai rata-rata persediaan barang yang disimpan. Jadi kalau rata-rata persediaan barang yang disimpan 1.000 gitu ya, terus biaya penyimpannya katakanlah kita hitung dari tren yang ada itu 10% ya, berarti 100. Nah, itu bisa dimasukin ke sini. Biaya simpan. Atau langsung aja C-nya. Makanya kita data yang tersedia apa nih di perusahaan kita. Jika biaya penyimpanan ini, kalau yang C ini adalah biaya penyimpanan dinyatakan dalam rupiah per unit barang yang disimpan. Jadi maksudnya adalah kalau nyimpen satu barang yang harganya di list kita itu 100, nah C ini berarti
untuk menyimpan si 100 ini, 1 unit ini dibutuhkan 1 rupiah. Nah, inilah ketemunya C-nya. Jadi sebenarnya data yang tersedia yang mana gitu. Nah, kalau sudah di state bahwa dalam setiap satu barang itu ada carrying cost-nya sekian, berarti kita cukup memakai formula yang kedua. Tapi kalau nggak ada ini, kita harus mengalihkannya dulu antara berapa sih harga barangnya sama storage cost dalam bentuk persentasenya. Oke, bisa dipahami? Nah, ada asumsinya di sini. Selalu ada asumsi. Formula, model, teori diikat dalam asumsi tertentu, yaitu kalau asumsi EOQ ini adalah price of goods per unitnya fix atau harga barang tiap unitnya tetap. Kedua, jadi ada setiap waktu nih barangnya di pasar gitu ya. Terus barang selalu muat di warehouse, di gudang, sama yang terakhir adalah barang tahan lama, bukan yang cepat basi, cepat rusak dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua ada konsep reorder point. Tadi sempat disinggung juga bahwa kalau ternyata kebutuhan kita itu tiap hari produksi 1000, kita harus punya buffer zone barang. Buffer zone kita berapa nih? Gitu kan? Kalau ternyata kita sudah punya estimasi dari best practice harian kita, bulanan, data yang tersedia adalah buffer zone kita 100 ya. Inilah reorder point kita. Jadi kalau logiknya adalah lihat kurva ini. Jadi kalau dia ada di sini, dia harus pesan. Kayak gitu. Dia harus pesan lagi nih. Tapi seburuk-buruknya ada di sini. Safety stock. Nah, kalau udah ini, jadi kan nggak mungkin kan teman-teman mesen terus langsung tersedia detik itu juga. Nah, itu sudah diestimasi di sini bahwa berapa sih waktu tunggunya antara pertama kali nelpon supplier untuk order terus ke barang diterima itu berapa? Katakanlah ini 100 hari gitu ya, atau 10 hari. Nah, 10 hari inilah yang harus aman gitu ya. Kita pesen di sini, terus barang masih dikirim dari Jakarta ke Surabaya. Nah, ini safety stocknya barangnya sampai deh. Nah, udah kayak gitu. Terus kayak gitu. Oke, jadi secara definisi dan konsep, the best time to place an order again before the goods are in the safety stocks SS area. Saat paling tepat untuk melakukan pemesanan kembali sebelum barang berada pada daerah safety stock. Kalau di sini ya udah nggak safe, ya berbahaya buat perusahaan. Bisa jadi jangan sampai gitu ya kehabisan persediaan. Nah, ini contoh soal EOQ. Oke. Sebenarnya tinggal memasukkan aja formulanya gitu ya. Dan juga data yang tersedia seperti apa. Ini ada contohnya bahwa PT Starbucks selama 1 tahun, asumsinya 320 hari, menggunakan bahan mentah sebanyak 6.400 unit dengan harga 50 tiap unit. Oke, kita dapat R-nya, kita dapat harganya. Biaya-biaya yang dibutuhkan antara lain adalah pengiriman pesanan. Ingat ya, carrying cost tadi ya. 10 unit, administrasi 20 di total semua ada 50 untuk menyelesaikan urusan persediaan ini aja gitu. Penyimpanan di gudang 1 per unit. Nah, hitung EOQ-nya. Jadi diminta menentukan besarnya EOQ. Terus menentukan besarnya ROP jika lead time-nya 6 hari. Gimana nih nyelesainya? Udah tersedia sebenarnya di mana? Di slide teman-teman, masukkan R-nya 6.400. Jadi kita tahu dalam 1 tahun itu 320 hari ada sekian yang kita butuhkan. Terus S-nya jumlahin semua nih. Terus cost-nya. Jadi kayak gini. Masukin ke sini. 2 kali R-nya 6.400 kali R-nya berapa tadi? S-nya maaf 50 per 1.
di akar. Jangan lupa di akar. Nah, penggunaan selama lead time kita tahu dari hasil ini, perhitungan formula ini kita ketemu 800 ini. Nah, tadi menentukan besarnya ROP jika lead time-nya 6 hari. 6 hari nih. Jadi gimana? Penggunaan selama lead time. Jadi kita harus tahu dulu nih penggunaan 1 harinya dulu berapa. Tadi asumsinya ini 320 hari. 6.400 bagi gimana sih bagi 320 kan 6.400. Nah, 20 unit. Nah, habis itu kita udah tahu sehari kita ngabisin segini nih. Nah, lead time-nya 6 hari, tinggal ngaliin deh. 6 kali 2, 120. Penggunaan 1 hari. Oke, penggunaan selama lead time berarti 120. Sehingga safety stock-nya adalah di situ given ya, 500. Jadi safety stock itu bisa teman-teman ketahui given atau ya harus dicari juga dari data-data yang tersedia. Nah, sekarang diminta untuk membuat grafiknya. Grafiknya kira-kira kalau dibalikin kayak gitu tadi, kita masukin datanya 6.400. Ini berarti safety stocknya tadi ada di titik berapa? 500 ya, udah given ya. Ini lead time 6 hari tadi, 120 hari. Oke, reorder point-nya tadi berapa? EOQ-nya adalah 800. Udah, tinggal masukin ke grafik tadi. Loh, hilang. Wah, nggak ke save. Ini tadi 500, 120, 6 hari, 120, 120. Sorry gimana? 620. Oke? Nah, kayak gitu. Nah, masukin deh ke kurva yang atasnya lagi. Oke. Sebenarnya sama ini versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Nah, yang saya minta dari teman-teman adalah coba dari bisnis yang teman-teman punya, yang teman-teman sedang susun gitu ya, menjadi project kewirausahaan ini. Tugas buat kelompok kalian masing-masing adalah di minggu ini kalian membuat soal yang dijawab sendiri. Jadi asumsiin aja gitu, kalian akan melangsungkan bisnis ini seterusnya gitu. Jadi bikin asumsi 1 tahun ada berapa hari, berapa kebutuhannya dan seterusnya. Lalu buat narasi soal sendiri, datanya dari teman-teman sendiri, lalu selesaikan sendiri berdasarkan formula yang tersedia. Mau pakai P kali I ataupun C, terserah. Oke, nanti teman-teman sebutkan di tugasnya siapa aja, narasinya seperti apa kasusnya, bikin asumsi sendiri silahkan gitu. Jadi bikin soal sendiri, jawab sendiri, lalu bikin analisisnya, dalam artian formulanya ini dimasukkan, lalu ketemu terus berapa EOQ-nya, berapa safety stock-nya. Jadi gambarkan juga tadi kurva safety stock, reorder point-nya. Nah, selalu kalau sama saya ingat yang ngerjain aja yang tulis di tugas ini. Tulis aja di Word gitu ya. Ketik, lalu bikin soal, pakai kasus masing-masing, bisnis masing-masing. Asumsinya adalah ini bisnisnya diteruskan gitu. Agar kita bisa memahami sebenarnya berapa sih butuhnya kalau ini diteruskan gitu ya. Terus NIM, nama jangan lupa, tapi buat yang kerja aja. Yang nggak kerja
ya nggak usah ditulis, berarti nggak dapat poin. Ingat, stay safe at home. Jadi ada Line, ada FaceTime, ada WhatsApp, bisa kerja kelompok sambil video call, nggak perlu ketemu, nggak perlu nongkrong, tetap di rumah. Teman-teman semoga selalu sehat walafiat. Ya semoga bermanfaat apa yang tersaji singkat ini dari pengelolaan persediaan. Terima kasih dan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.